Hai FLC Family, Happy Sunday. Senang sekali bisa bertemu dengan FLC Family hari ini, terutama bagi Anda yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Selamat datang di GBI Forward Living Church. Bersama saya Gomi, inilah FLC Sunday News untuk minggu ini. FLC Sunday Service setiap minggunya dapat FLC Family lihat kembali di YouTube channel Forward Living Church. Untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan dan pelayanan gereja, FLC Family dapat mengunjungi Home Lounge atau menghubungi WhatsApp FLC Office di 0816 633 633 atau terhubung melalui Instagram FLC. Saat ini, kita mau bersama-sama merayakan FLC Family yang berulang tahun dan juga merayakan ulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan, serta menerima dan mencatat setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Happy Sunday and God bless you. Shalom FLC. Shalom FLC. Selamat Paskah kita semua. Siapa yang merasakan kebangkitan dan kemenangan akan di tangan Tuhan? Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum memulai ibadah, saya mengajak saudara untuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari tundukkan kepala, siapkan hati agar kita fokus mau menyembah dan memuji nama Tuhan. Bapa, terima kasih untuk hari yang luar biasa ini ya Tuhan. Kami yakin ya Tuhan bahwa Engkau telah bangkit. Engkau telah mengalahkan maut, Engkau telah mengalahkan semua musuh ya Tuhan. Dan kami akan merasakan kemenangan ya Tuhan di hari ini, bahkan minggu depan, bulan depan, tahun depan dan seterusnya ya Tuhan. Karena kami yakin percaya kami menyembah Allah yang hidup dan Engkau yang akan memberikan kami semua kemenangan yang akan kami butuhkan ya Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas semua penyertaan yang Engkau berikan terhadap kami ya Tuhan hari ini. Berkati setiap jemaat yang datang ya Tuhan, dengan keluarga sendiri maupun dengan pasangan, anak-anak semuanya ya Tuhan. Engkau berkati semua ya Tuhan. Dan juga Engkau berkati untuk Pastor Josh yang akan menyampaikan firman-Mu agar semua merema di dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu, mari sama-sama kita katakan. Saya juga saudara untuk bangkit berdiri. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Mari kita sembah dan puji nama Tuhan. Amin. Mari tepuk tangan FLC. Come on. Kami percaya Engkau Tuhan satu-satunya, kuat dan penuh kemuliaan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat
dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. mari semuanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Amin. Sama-sama nyatakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Come on, FLC. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Kami percaya kebangkitan-Mu akan memberikan kami kemenangan. Sorakan haleluya. Sama-sama. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau yang memerintah seluruh dunia ini Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Engkau telah hidup dan Engkau akan memberikan kemenangan bagi kita semua. Amin. Karena kuasa maut telah dipatahkan. Amin. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah Anak Domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Nyatakan. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah Anak Domba
surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, hidup, Dia bangkit, mautlah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. 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 Hey, amin. Sorakan haleluya. Yesus bangkit. Tuhan Yesus bangkit buat setiap kita, amin. Selamanya Dia hidup di dalam engkau. Dia bangkit supaya kamu bisa hidup. Kasih kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sungguh engkau dahsyat, engkau anak domba Allah. Yes, suara-suara buat Tuhan. Reason is risen, forever glorified. Amen. Reason is risen, King Jesus is alive. Hey, oh hallelujah. Yang merayakan kebangkitan Tuhan. Come on, kasih tepuk tangan lebih lagi buat Dia. Come on, hey. Let's sing it out together. Where are you now? You've been overpowered. That's where is your sting. Conquered by the King. Resurrected one. He's shining like the sun. Breaking through the beams. Hey, victory is here. Oh yeah. Hallelujah. Hallelujah. Oh Jesus, be lifted higher. We serve a risen Savior. Reason is risen, forever glorified. He's risen. King Jesus is alive. Oh hallelujah. Hallelujah. Elfausti, sing it out. Resurrected one, shining like the sun, breaking through the fear. Victory is here now. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, be lifted higher. We serve a risen Savior. Jesus is risen, forever glorified. Reason is risen, King Jesus is the reason. He's risen, forever glorified. Reason is risen, King Jesus alive. He's alive. Jesus alive in me, alive in me. He conquered the grave. Oh, all the glory to God. Let's declare this song. Same power that crushed the enemy. Same power lives in me. We'll be there singing. Same power.
atas segala raja. Dia bangkit dan tidak ada satupun yang dapat menggagalkan karya Tuhan Yesus. Amin. Menari buat Tuhan, come on. Say, hey, hey, hey. Aku kasih lebih lagi buat Tuhan. Let's celebrate His goodness. God's not dead. He's yet alive. God's not dead. He's yet alive. God's not dead. He's Sing yet it with me. alive. I feel it in my hands. I feel it in my feet. I feel it all over me. One more time, say, God's not dead. He's yet alive. God's not dead. He's yet alive. God's not dead. He's yet alive. I feel it in my hands. I feel it in my feet. I feel it all over me. One more time, say, God's not dead. He's yet alive. God's not dead. He's yet alive. Oh, God's never dead. He's yet alive. I feel it in my hands. I feel it in my feet. I feel it all over. One more time, come on, come on. God's not dead. He's yet alive. God's not dead. He's yet alive. Oh, God's not dead. He's yet alive. I feel it in my hands. I feel it in my feet. I feel it all over me. Oh, yeah. God's alive. Celebrate. Come on, celebrate. God's not dead. He's yet alive. God's not dead. He's yet alive. Oh, God's not dead. He's yet alive. I feel it in my hands. I feel it in my feet. I feel it all over me. God's not dead. He's yet alive. God's not dead. He's yet alive. Oh, God's not dead. He's yet alive. I feel it in my head. I feel it in my feet. I feel it in my head. I feel it in my feet. I feel it in my head. I feel it in my feet. I feel it in my head. I feel it in my feet. I feel it all over me. Yes. Rasakan kebaikan Tuhan dari mulai atas sampai bawah. Tuhan curahkan buat setiap kita, amin. So tetap nikmati hadirat Tuhan. Silakan duduk kembali. Darahmu dicurahkan menggantikan
menyatakan dirinya atas setiap kita. Dan dia tidak pernah melupakan setiap kita. Saya mengajak setiap kita, apapun yang Tuhan taruh di hatimu, boleh naikkan syukurmu secara pribadi dengan Dia. Katakan terima kasih terhadap apapun yang sudah Tuhan buat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Dia selalu ada. Dia mendengar setiap doaku. Let all the praises hari ini kami dibebaskan Tuhan. Hari ini kami mengalami damai sejahtera yang dari Allah turun atasku. We bow down and say that you are God, you are God. We bow down and say that you are the Almighty God. Jesus, Jesus. Thank you, God. Thank you, Lord. I'm free indeed. I'm free indeed. Because of Jesus, sin has no claim on me. You kicked down the prison door, so my pain and made it yours. Thank you, Lord, I am free indeed. Thank you, Lord, for what you've done for me. Your praises glad demanded my release. When my hands lifted high and my strength left behind. Thank you, Lord, I am free indeed. I am free indeed, only in Jesus. You chose the cross of Calvary, left heaven glory to pay my penalty. You defeated hell and grave for this ransom high to say. Thank you, Lord, I am free indeed.
precious blood. Oh, with my hands lifted high and my shame left behind. Thank you, Lord, I am free. Let's sing it out to God. Thank you, Lord, for what you've done for me. Your precious blood demanded my release. With my hands lifted high and my strength left behind. Thank you, Lord, I am free indeed. Thank you, Lord, for what you've done for me. Your precious blood demanded my release. With my hands lifted high and my strength left behind. Thank you, Lord, I am free. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord, for what you've done for me. Your precious blood demanded my release. With my hands lifted high and my strength left behind. Thank you, Lord, why thank you, Lord, for what you've done for me. Your precious blood demanded my release. With my hands lifted high, left behind. Thank you, Lord, I am free. With my hands lifted high and my strength left behind. Thank you, Lord, I am free. Oh, Jesus, with my hands lifted high and my strength left behind. Thank you, Lord, I am free indeed. Sama-sama katakan haleluya. Thank you, Jesus. Kami berterima kasih banyak Tuhan, karena kemenangan sudah Engkau berikan buat kami. Kami gak cuma sekedar untuk ikut, cuma sekedar untuk kami melakukan ibadah kami, tetapi kami tahu persis hari ini, 5 April ini, Paskah ini, menjadikan sebentar bahkan kami akan pulang tidak sama seperti waktu kami datang. Dengan iman kami bilang semua yang gak baik yang mungkin masih terjadi dan ada di tahun ini, kami akan bilang semua berhenti. Semua stop, kami pulang menjadi ciptaan yang baru. Kami berdoa, kami memohon penyertaan-Mu, bimbingan-Mu langsung di kehidupan kami. Kami terbatas, punya banyak kekurangan, tetapi Yesus, Engkau itu yang punya langit, bahkan di atasnya langit juga. Sampai ke bawah di bumi yang ada di isinya, semua dalam kendali-Mu. Sehingga ini iman kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Kami rayakan Paskah, kami rayakan kemenangan, kami dari mulut kami, buat tubuh kami, buat jiwa kami berdiri di hadapan-Mu. Kami katakan dalam nama Yesus, kalau kami datang sakit, pulang sembuh. Amin. Bahkan dari tadi kami tahu proses penyembuhan sudah terjadi. Amin. Dari kepala sampai ke kaki. Amin. Kami tahu gak ada yang lebih besar daripada-Mu. Bahkan kalau ada hal-hal yang gak bisa kami ungkapkan di kejiwaan kami, di pikiran, perasaan, keinginan kami, sehingga kami hidup tapi kami merasa gak kemana-mana, susah bahagia, kami bilang hidup kami punya-Mu Tuhan. Amen. Kami tahu persis Engkau lebih tahu kebutuhan kami. Amen. Dan kami juga sadar ada bagian-bagian yang kami gak bisa buat apa-apa, tapi satu hal, bahkan kami gak minta, Tuhan kasih. Amin. Tuhan berikan.
Dan waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Jadi kalau selama ini dari mulut kami sendiri ada kutuk, ada perkataan jelek buat diri kami batalkan. Perkataan kutuk, perkataan jelek buat keadaan kami batalkan. Dan kami mau bilang, maka Paskah ini kemenangannya akan berlanjut tiap-tiap harinya. Bukan hanya April ini, sampai tahun ini selesai. Kami naik tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Dan kami mau nyicipin, kami mau rasakan. Gak cuman apa yang orang lain kami bisa lihat, enggak. Tapi kami mau pakai mulut kami. Kami mau bercerita. Kami punya Tuhan yang hidup. Dan Tuhan kami sayang banget sama kami. Makasih Yesus, berfirmanlah sore ini. Kami sambut firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Sama-sama yuk kita yang siap terima firman. Semua katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Haleluya, dipersilakan duduk. Shalom. Selamat sore semuanya, selamat Paskah. Luar biasa, selamat datang di FLC. Senang bisa menyambut kembali kita hadir. Kita bersyukur kita bisa merayakan kebaikan Tuhan. Dan terima kasih buat semua yang telah melayani sepanjang hari ini, luar biasa. Dan merupakan kehormatan untuk kita bisa tetap bersama, tetap bersepakat sehati dan mau melakukan yang terbaik. Dan ini bukan tentang kita, ini bukan tentang FLC, tetapi semua hanya biar kehendak Tuhan yang jadi. Boleh gak berikan apresiasi, tepuk tangan buat semua yang sudah melayani kita. Haleluya, puji Tuhan. Dan kita juga bersyukur kita ada di bulan yang baru. Selamat datang di bulan April, di minggu pertama. Dan biasanya kalau Anda ada di FLC, Anda bergereja di FLC, Anda tahu bahwa kalau bulan berpindah masuk atau berganti ke yang baru, kita percaya sebagaimana Tuhan juga titipkan di kepemimpinan gereja, kita setiap bulan selalu belajar hal-hal yang baru. Kita punya tema yang baru. Dan itu bisa Anda lihat nanti kalau Anda pulang ke belakang lewat hallway di belakang, di sisi dinding itu kiri kanan ada poster. Dan sisi yang kanan kalau dari dalam kita keluar, itu yang menjelaskan bahwa apa yang kita mau belajar, kita mau coba renungkan sama-sama sepanjang bulan April. Dan bulan ini kita akan banyak bicara tentang the greatest love story ever told. Jadi kita akan bicara, kita akan menerima apa yang Tuhan percayakan tentang kasih, tentang cinta. The greatest love story ever told. Jadi sepanjang April kalau Anda mau coba hadir kembali, mengizinkan kehidupan spiritual Anda untuk bersekutu di FLC, sama-sama belajar, maka apa yang Anda akan dapat di April ini, Anda akan mengerti bahwa di perjalanan kehidupan kita ternyata sangat penting untuk hidup kita punya cerita. Bisa katakan sama-sama cerita, 2, 3, cerita. Bukan hanya sekedar momen hidup yang sesaat. Gak ada yang salah dengan agenda yang rapi kita punya. Gak ada yang salah dengan hal-hal yang kita tahu, yang kita catat. Apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita kerjakan. Tetapi sebenarnya jauh lebih dari itu semua adalah hidup kita tuh punya cerita. No matter kondisi, keadaan, karena tentunya kita tahu gak ada yang sempurna. Walaupun hari ini Paskah, tetapi saya percaya even kita juga ngelewatin Jumat, tapi saya bahkan kemarin harus tiba-tiba visit ke rumah sakit yang jatuh pendarahan. Pada pastor baru aja keluarga bilang, baru aja kita ketemu. Saya bilang iya nih, gak nyampe 24 jam udah ketemu lagi di ICU. Padahal masih bilang, minggu ketemu ya pastor. Aku mau bawa makanan, bawa kue buat pastor. Tapi karena satu dan lain hal, ya belum sempat dilakukan dan masih dirawat. Bahkan waktu hari Jumat kemarin aku selesai khotbah ibadah terakhir, seorang bapak nyamperin, makasih ya pastor. Judul khotbahnya Everything Stop But Jesus Love Doesn't. Oh, saya bilang, makasih Pak, semoga apa yang Bapak dengar bisa bermanfaat untuk
kehidupan bapak dan keluarga. Pas banget katanya. Karena saya sama istri baru pulang, baru nyampe Jakarta. Dan baru dikasih tahu. Dokter ngomong ke istri saya, Bu, 50 atau 60 kemoterapi ibu udah selesai. Sudah stop katanya. Kata yang sama, udah stop. So, ibu jalanin kesehatan ibu lebih lagi. Dan kita berdoa, kansernya gak muncul lagi. Gak ada yang sempurna. Di satu sisi, menikmati ibadah dan kayaknya kok bisa pas ya. Dokter bilang stop, sorenya ibadah, firman Tuhan bilang semua pasti stop. Tapi di satu sisi ada yang pulang, Pastor ketemu minggu ya aku bawain kue. Kuenya gak datang, pendetanya besoknya datang ke ICU. Segala sesuatu bisa terjadi dan kadang-kadang di luar agenda. Di luar apa yang kita mau, apa yang kita bisa catat, apa yang bisa kita mimpiin. Tetapi salib Yesus itu gak berhenti di kematian. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Karena dia mau kasih kesempatan untuk kita semua tetap percaya bahwa hidupku, hidupmu tetap ada ceritanya. Dan ceritanya bersama dia ujungnya adalah kemenangan. Dan ini doaku, selama ibadah ini berlangsung sampai selesai, dari tadi kuasa Tuhan sudah turun melawat. Dan kuasa Tuhan akan tetap mendahulukan. Bukan apa yang Anda mau, tapi apa yang Anda butuhkan. Jadi doaku, ibadahmu gak sia-sia. Hal yang terbaik, yang dari Tuhan yang hidup. Yang Anda bisa ceritakan, Tuhan berikan hari ini. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Maka waktu saya coba berdoa, merenungkan apa yang Tuhan mau sampaikan, saya lagi teringat banget dengan apa yang Tuhan titipkan buat kami berdoa tentang tema ini. Karena hampir 1,5 bulan ini, dua anak saya Liam Esther, khususnya Liam, selalu kalau ketemu saya bilang, bahkan yang terakhir yang lebih mungkin menurut saya lucu juga, karena dia bilang, Papa, I need your help. Oke, apa? Please invite Hugh Jackman to FLC. Siapa Kak? Hugh Jackman ke FLC. And please invite him come to my birthday. Karena birthday dia tuh April ini. Kak, itu bukannya yang main Wolverine? Iya. Please. You're famous kan? Kak, aku pendeta. Aku bukan Hollywood agent. Itu aktor Hollywood. Iya, please. You're pastor, everything can. Yesus sekali. Tapi this is true story. So saya bilang, Bib, kenapa dia jadi Hugh Jackman? Adiknya juga sama. Dia bilang, Pak, you know what? Kalian already married. With who? Zendaya. Siapa Zendaya? Saya bilang, aku emang gak ngikutin anakku nonton apa aja. Tapi jadi aku tahu. Nah, itu baru ketahuan setelah aku ngeliat anak-anakku nonton Netflix. Nah, Netflix itu di rumah kita ada account aku dan istri, lalu ada account kids. Tiba-tiba Liam nyalain Netflix, saya lihat itu Netflix. Saya bilang, Liam, hey, turn it off. That's my account. Use your account. Pa, yes, it's your account. But look the movie, 7+, my age katanya. Oh benar juga. So, this is a story. Ternyata yang dia nonton, yang umur 7+ itu, emang umurnya dia sih, ada di account saya. Judulnya adalah The Greatest Showman. Pernah dengar gak film itu? Di Netflix ada. Yang main sih Hugh Jackman, ada Zendaya juga. So akhirnya, oke, karena anak saya bilang, Pak, nonton. To be honest ya, saya tuh gak suka nonton kartun. Kalau istriku ngikutin semua. Sampai even nih testimoni ya. Saya tuh sempet miss feeling chemistry untuk pelayanan hari ini. Saya udah doain. Firmannya udah ada. Cuman the spirit untuk tempur hari ini, saya lost momentum. Jadi saya Sabtu pagi saya doa. Saya relax. Siang saya gak dapet. Ini kalau lagi mau cerita, nyambungnya nanti ya. Gak dapet. Saya udah doa, saya baca lagi. Gak dapet. Sampai saya udah begini,
Tuhan, saya coba berusaha apa yang saya mau sampaikan. Itu semua hilang gripnya. Saya makin deg-degan, kenapa udah Sabtu sore? Karena kita pengkhotbah bukan cuma ngafal, harus roh Tuhan yang bicara. Jadi saya coba berusaha, sampai akhirnya anakku bilang yang kecil, Asher, Pak, karena istriku ada kerjaan di Masyiro, jadi aku sama anak-anak, anakku bilang, Pak, aku mau berenang tapi mendung. How about we watch movie? Kata kata Asher yang paling kecil. Film apa, Sir? David. Di Netflix, bioskop katanya. Saya bilang, kan udah. Tapi aku mau nonton lagi, kakak Liam belum. Jadi kita nonton aja bertiga. Aku bilang, gak bisa, tanya mama dulu. Dengan harapan mamanya bilang, udah gak usah, besok mau gereja. Ternyata pas nanya mamanya bilang, ajak papa aja. Udah gak bisa kabur. So akhirnya kita bertiga nonton. Di Plaza Senayan. Masuk studio 7. Film 1845. Beli popcorn dan lain-lain. Pas baru masuk, saya dengar ada sekitar 4 orang ngomong pas saya mau berangkat. Selamat malam pastor, selamat malam pastor. Wah, ini kalau film Kristen rata-rata pasti yang nonton jemaat juga. Ada di bioskop namanya judulnya David Daud. But you know what? Gara-gara Asher ngajak. Dari film baru jalan 10 menit dan lagu pertama ditayangin. Saudara apa yang terjadi yang saya alamin? I'm just crying. Karena lagunya itu loh yang shalom. Di saat hatimu sedih. Di saat kamu gak bisa berdoa. Di saat bayangan menutup harapan. That movie, that cartoon yang saya gak harapin, saya gak mau nonton. Touch my life. And saya WA istri saya. Sambil nonton saya bilang, babe, thank you ya. It's the greatest movie. Especially for today. You know why? Ada momen I lost the grip. Tiba-tiba saya coba, Tuhan tell me something. Gak datang. Datangnya malah di momen yang saya gak harapin. Saya paling gak mau pergi nonton kartun. Tapi if you know when you do something there is love di dalamnya. Dan kamu mau tetap melangkah karena cinta. Kasih Tuhan tidak pernah tinggalin. Karena dalam perjalanan hidup kita selalu ada maksud Tuhan. Sama kayak Liam bilang, invite him. So I watch The Greatest Showman. Apa sih lebihnya? Oh ternyata Greatest Showman bicara soal cinta juga. Cinta yang tadinya ditolak karena Hugh Jackman dari kecil ikut papanya yang penjahit dari kalangan yang terpinggirkan. Tiba-tiba kliennya yang harus datang hari itu disamperin seorang bangsawan. Dan ternyata bangsawan itu punya anak. Dan Hugh Jackman yang masih kecil, anaknya bangsawan juga masih kecil. Suka-sukaan sampai gede, gak putus tetap jadi. That's love story, klasik. But yang menarik adalah that kind of love yang timbul, the chemistry, the true love membuat Hugh Jackman tuh gak nyerah, gak give up. Sehingga dia selalu setiap kali bangun tuh dia punya impian, dia punya keinginan, dia punya energi, dia punya semangat. Tapi waktu dia makin gede, makin dewasa, dia sadar bahwa kok hidup gini sih? Ada yang kaya, ada yang miskin, dikotak-kotakin semua. Ada yang diterima, ada yang gak diterima. Why? This is not right. Bahkan papanya sampai menderita dan akhirnya meninggal juga. Karena tekanan, karena hinaan, karena betapa susahnya hidup. But Hugh Jackman punya impian, no, hidup tuh gak bisa gini. Karena dia percaya, no, hidup tuh harus dirayain. Semua tuh sama. So, akhirnya setelah dewasa dia coba berusaha dan akhirnya dia mau melakukan sesuatu yang selama ini gak dilakukan. Itulah kenapa judulnya filmnya adalah The Greatest Showman. Karena akhirnya dia membuat acara sirkus di akhir minggu. Di mana dalam pertunjukan sirkus itu bukanlah hanya hewan, bahkan gak ada hewan. Tetapi pertunjukannya tentang selebaran yang dia bagi-bagi sebulan sebelumnya. Khusus kepada orang-orang yang merasa dirinya aneh dan terpinggirkan. Dia bilang ini poster untuk semua orang yang merasa dirinya gak dinilai, gak dihargai, ditolak, punya banyak kekurangan. Tapi kalau kamu datang interview ke saya akan cari kelebihan kamu dan saya mau ajak kamu ke show-nya saya. Nanti Anda nonton deh. Banyak yang aneh-aneh, tapi
Waktu mereka ngobrol dengan Hugh Jackman melihat bahwa no, kamu tuh ada kelebihannya, suara kamu bagus, senyuman kamu bagus, kamu bisa do atraksi dan lain. Intinya gini, the show go. The show terjadi dan ternyata semua orang melakukan talentanya luar biasa dan semua penonton ketawa. Happy. Dan apa yang ingin disampaikan oleh Hugh Jackman di kisah film ini bahwa gak peduli Anda siapa. Tapi jangan lihat kekurangan karena setiap orang punya cerita. Dan kalau kamu percaya dengan cerita hidup kamu, kamu mau maju dan mengekspresikannya. Terserah selama ini bagaimana penilaian kamu. Tapi kalau kamu percaya kamu punya kelebihan karena Tuhan dan kamu mau melakukannya buat orang lain pasti diberkati. Hidupmu pasti dirayakan. Salib hanya Yesus yang bisa lakukan. Dosa diampuni, kutuk dikalahkan, kebinasaan digagalkan dan gak bisa ada campur tangan kita sama sekali. Hanya Yesus yang sanggup melakukannya di atas kayu salib. Dan itu udah selesai. Itu sebabnya kita celebrate karena di saat orang bilang nah kan kena, mati kan, terbunuh, terhina. Ya dia perlu tergantung beberapa jam di situ untuk memastikan semuanya nggak ada kehidupan dan selesai. Tapi kita rayakan hari ini karena pada hari yang ketiga kuburnya kosong, dia bangkit dari antara orang mati. Kemenangan sudah diberikan dan kita rayakan hari ini. Puji Tuhan. Tapi ini kabar firman Tuhan minggu pertama April. Pesan Tuhan yang Tuhan mau ingatkan. Betul. Hal terberat maut Tuhan sudah kalahkan demi kita. Tapi hal yang kedua, bukan hanya dia yang sanggup mengalahkan. Tapi untuk mengalahkannya perlu kerjasama saya dan Anda. Yaitu tiap hari kita harus bisa menang atas diri sendiri. Kita harus bisa menang atas diri sendiri. Kutuk udah dikalahkan. Kuasa sakit penyakit, upah maut sudah dibatalkan. Gelap sudah kita bisa berpindah kepada terang. Karena dengan hati percaya, dengan mulut mengaku kita tahu bahwa dia adalah satu-satunya Tuhan. Tapi yet tetap masih ada kemenangan yang perlu kita hidupi tiap harinya. Dan kita gak bisa serahin Tuhan, itu aja kalau ini engkau aja yang beresin deh. Aku emang gak bisa, aku jatuh mulu, tapi aku percaya engkau sanggup membela aku. Gak bisa gitu. Tetap perlu kerjasama antara kita dengan dia. Untuk bisa menang atas diri sendiri tiap hari. Amin. Dan itu yang Tuhan mau bahwa saudara, come on. Makanya Paskah ini gak cuma sampai 5 April. Tapi perayaan kemenangan ini bisa dicicipi, bisa dirasakan dan dicoba. Karena kita emang membutuhkannya. Bukan buat kita. Karena di luar sana masih banyak yang belum mengerti dan belum tahu. Karena semua berpikir semua berakhir di dunia ini. Enggak. Kita tahu kita gak selamanya di dunia. Tapi setelah kita gak di dunia, kita masih punya kehidupan lanjutan. Surga yang kekal hidup kita. Dan Tuhan mau kita sampai ke ujung. Makanya Paulus katakan, Paulus bercerita 1 Korintus 15. Kita baca 2 ayat ini sama-sama. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Demikian bunyi firman Tuhan 2-3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, kata Paulus. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat 4 sama-sama. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan gambaran yang kita mau lihat dari Paulus ini, bahwa ternyata hal yang sama sebenarnya kita belajar dari Paulus sampai akhir hidupnya, bahwa dia punya cerita yang dia terus bagikan. Makanya dia bilang, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Karena 1 Korintus 15 itu semua bicara tentang kebangkitan Kristus. Dan Paulus diutus bahkan menjadi salah satu murid nabi yang luar biasa. Yang perjalanannya tuh turun naik tapi gak berhenti, tapi punya terus cerita. Dan ternyata keyakinan dia sama yang seperti kemarin saya katakan hari Jumat, bahwa Paulus sudah bilang, saya sudah tidak, dan saya sudah memutuskan katanya untuk tidak memilih-milih lagi, fokus saya hanya kepada Kristus yang disalibkan.
Dan Paulus bilang, saya udah percaya. Saya ngalamin sendiri. Saya terima bahwa Yesus itu mati karena dosa kita. Dan Alkitab sudah mengatakan, bahkan dia bangkit pada hari yang ketiga sesuai juga dengan kitab suci. Oh ternyata inilah cerita Paulus dalam suka dukanya. He carry his life, his journey, kesetiaan menjadi seorang murid. Karena dia tahu hidup dia gak cuma ada di dunia tetapi sampai kekal di kerajaan Tuhan. Itulah kenapa tadi aku bilang, kenapa kita masih mau ibadah. Bukan cuma Paskah, kalaupun minggu besok masih ada, kita mau gereja lagi. Kenapa? Karena kita tahu. Waktu dengan hati percaya dengan mulut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, kita saat itu menjadi anaknya dan ahli warisnya. Yang setuju katakan amin. Dan tantangan terbesar keseharian kita menjadi orang Kristen, menjadi ahli waris kerajaannya Tuhan adalah attitude kita. Sikap kita. Karena gak mudah untuk tahu bahwa kita diwariskan sesuatu yang besar, yang mulia. Terus kita bisa connect dengan alami bahwa oke, aku harus menjaga diriku, menjaga sikapku, hidupku. Karena itu gak bisa berjalan begitu aja, perlu usaha. Dan itu menjadi tantangan kita, makanya maut udah dikalahkan. Tapi saya berdoa di April ini kita dikuatkan untuk bisa menang atas diri sendiri setiap harinya. Dan Paulus bilang, kita lihat sama-sama Filipi 3 ayat yang ke-6. Paulus bilang tentang kegiatan aku penganiaya jemaat atau tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku gak bercacat. Jadi dia lagi cerita bahwa sebelumnya nih, sebelum saya seperti yang kamu lihat untuk bisa turun naik tapi tetap jalan, tetap setia. Saya mau kasih tahu kata Paulus. Kalau urusan yang standar dunia, saya udah mentok. Kalau urusan yang melanggar apa yang Yesus udah teladani, saya udah mentok. Karena dulu saya gak kayak gini katanya. Dulu saya parah banget. Sehingga ayat yang keempat dan kelimanya, Paulus bilang, sekalipun, kita baca sama-sama ayat yang keempat dan kelima, 2-3. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih. Jadi Paulus bilang, you know what? Jangan ngelihat saya kayak tetap setia, lurus, tekun, dan kalian berpikir karena saya nggak tahu apa-apa yang di belakang. Enggak, kata Paulus. Standar dunia yang mentoknya dunia, saya udah di situ. Bahkan kalau ada orang yang hidupnya hanya cuma mikirin dunia, saya lebih dari mereka. Udah gak mikirin Tuhan sama sekali, boro-boro katanya. Kalau ngomong jahat, saya lebih jahat katanya. Makanya urusan aniaya, saya bukan cuma nyakitin, saya cari, saya kejar, saya bunuh. Tapi kalau mau ngomong ahli Taurat katanya, saya farisinya, saya protokolnya. Tapi dia bilang semua berubah. Bahkan dikatakan ayat yang kelima, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang apa? Farisi. Jadi Paulus mau bilang bahwa I have story too. Sama kayak kita hari ini. Kalau kita mau lomba-lombaan story tentang kondisi keadaan kita di dunia, gak akan pernah selesai. Dan pasti capek dan pasti kalah. Tapi kabar baiknya bersama Tuhan, kita gak sakit terus. Karena Tuhan datang memberi kesembuhan. Kita gak kecewa terus. Tuhan kasih pengertian, ada harapan yang baru. Benar bisa bangun tiba-tiba tidur malam karena tiba-tiba ingat rasa takut dan khawatir, semua kayaknya semuanya intens. Tapi dengan doa yang tulus, ada aja ketenangan yang saat itu Anda bisa terima. Bahkan di saat semua kita pikir besok gak berpihak kepada kita, tapi kalau kita percaya dan menyerahkan dan mengizinkan Tuhan pengen dong aku ngerasain yang supernatural terjadi, maka jangan kaget. Apa yang kita udah bisa predictable tentang besok yang buruk terjadi di hidup kita, Tuh bisa ubahkan semua yang katanya predictable buruk itu diubah jadi kebaikan, keuntungan buat kita. Yang dia perlu adalah melangkah dulu dengan percaya. Sedikit gak apa-apa, tapi waktu kita melangkah Tuhan bekerja sisanya. Ujung-ujungnya adalah gimana caranya. Yang pertama adalah tentang hidup kita, hubungan kita kepada Tuhan.
Itulah kenapa Filipi 3 ayat 8. Kita baca sama-sama ayat yang ke-8, 2, 3. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ada perubahan. Hal yang sama kita berdoa terjadi juga cerita ini di hidup kita. Dan saya yakin kalau kita bisa ada di FLC ini, ibadah sama-sama, bersekutu. Saya percaya kita juga udah di momen waktu Tuhan yang membawa kita dari gelap kepada terang. Mungkin bisa ada kurangnya, ada gagalnya atau jatuh, we don't know. Tapi tahu kan, Roh Kudus yang ada di dalam kita tidak pernah meninggalkan kita. Dia begitu peduli, dia penuh kasih sayang. Sehingga ayat yang ke-9 Filipi 3 ayat yang ke-9 dikatakan, dan berada dalam dia, kata Paulus, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Paulus gak berhenti, Paulus terus mengusahakan. Dia percaya dengan cerita kehidupan yang dia punya karena bukan dia lagi. Itulah kenapa kita hari ini gak terima tubuh dan darah Yesus, tapi minggu depan kita akan terima tubuh dan darah Yesus. Karena Jumat kemarin kita ada Jumat Agung. Kita merayakan, merenungi bahwa hidup kita bukan kita lagi, Kristus. Gak ada yang salah dengan impian, gak salah dengan agenda, gak ada yang salah dengan apapun yang engkau tetapkan tetap untuk masa depanmu. Tapi belajar untuk menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan dulu. Because dia kepala dari semuanya. Dan Paulus menyadari itu, makanya ayat yang ke-10 dan ke-11 ya. Boleh gak kita baca sama-sama dua ayat ini, Filipi 3 ayat 10 dan 11, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh apa? Kebangkitan dari antara orang. That's the freedom yang Paulus bisa bilang. Bagaimana dengan freedom, arti kebebasan yang kita punya? Justru Paulus bilang, saya merdeka. Kemerdekaan saya adalah tidak melakukan apa yang saya mau lakukan. Saya ulang ya. Justru kemerdekaannya Paulus bilang, saya berat, saya susah, tapi kenapa saya tetap setia? Karena saya mengejar kebenaran. Kebenaran memerdekakan saya untuk mengerti bahwa di hidup ini, merdeka itu artinya tidak melakukan apa yang saya mau. Yang saya mau lakukan sebenarnya semua yang Farisi, yang hukum Taurat, semua yang hanya di dunia saya mau lakukan. Tapi bersama Tuhan saya sadar, saya gak bisa. Dengan semua standarnya yang saya coba kemukakan di dunia ini, saya akan kalah. Itulah kenapa waktu saya mengenal dia, saya bersyukur. Karena dia bukan melihat apa yang dilihat oleh mata manusia. Dia melihat hati. Itu sebabnya dia memberanikan diri. Justru makin berani untuk tidak melakukan apa yang dia mau lakukan. Tapi dia hanya melakukan apa yang dia perlu lakukan. That's freedom. Itu cara menang untuk diri sendiri. Tidak melakukan apa yang aku mau lakukan, tapi melakukan apa yang aku perlu lakukan. Dan apa yang dia perlu lakukan cuma satu katanya, kebenaran. Kebenaran. Bagaimana dengan kita? Apa yang menjadi nilai weight beratnya hidup kita? Materi, kenikmatan, kuasa, pujian, apa? Saya berdoa sama-sama kita bisa menang tiap hari atas diri sendiri karena kita berpegang kepada kebenaran Tuhan. Yohanes 17 ayat 17 bilang begini, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu, apa katanya? Adalah kebenaran. Hari ini Anda ibadah gak sia-sia. Karena setiap pujian yang tadi dinyanyikan itu juga dari firman, adalah kebenaran. Anda dengar firman gak sia-sia. Mungkin Anda cuma bisa mendengar 1-2 kata atau saya gak tahu beberapa intonasi paragraf yang saya sampaikan. Tapi hari ini kita ada semua karena Tuhan. Tuhan sendiri yang akan memberi kecukupan dan kepuasan.
Makanya Amsal 23 ayat 23 bilang apa, sama-sama yuk kita baca 23. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan. Paulus kejar cuma satu, kebenaran. Makanya balik ke 1 Korintus 15 tadi soal kebangkitan, dia bilang sendiri, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak apa? Sia-sia. Kita baca sampai selesai 23. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah. Menang atas daging gak gampang, kalau sendiri gak bakal bisa. Tapi kalau taat dan tunduk dikalahkan oleh kebenaran. Kebenaran yang meniban kita. Maka kita akan tetap taat walaupun berat. Tapi kita gak akan sakit. Tapi ada damai, ketenangan, dan seluruh buah roh hadir di hidupmu. Makanya Paulus bilang, saya udah tahu semuanya, saya pilih yang ini aja. Karena waktu saya pilih yang ini, dan saya menyadari dunia gak bisa berikan ini sama saya. Saya bekerja lebih keras, lebih daripada yang lain. Bahkan ayat 30-nya, 1 Korintus 15 ayat 30 katakan, dan kami juga, ngapain kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya. Lihat, itu tuh kalau mau dalam kebenaran. Setiap hari rasanya dalam bahaya. Ayat 31-nya, saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas. Jadi dia bilang gini, kalau cuma sebatas dunia saya udah gak kenal takut. Tapi kalau cuma sebatas dunia, dia bilang apa gunanya? Jika orang mati tidak dibangkitkan. Kalau gak ada salib, dia bilang. Kalau Yesus ternyata gak bangkit, ya udah hidup kita cuma makan dan minum, sebab besok kita apa? Jadi kalau cuma ikut percaya hanya yang kita hitung, kita nilai, kita ukur, kita pilih-pilih semuanya tentang hidup kita, semua bisa salah. Tapi kalau kita menyerahkan kepada Tuhan, walaupun nanti datangnya gak sesuai seperti catatan kita, dalam Tuhan tidak ada kekurangan. Ada damai, ada kelimpahan, ada pertolongan, ada pembelaan. Makanya dia bilang ayat yang ke-33, janganlah kamu sesat. Sama-sama lanjut sampai 34, 23. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat. Intinya menang atas diri sendiri. Salibnya udah beres. Now your cross every day bukan melawan orang lain. Diri sendiri dengan kasih kuasa Tuhan. Dan Tuhan bilang, jangan fokus sama yang standarnya dunia. Karena aku ngelihat yang dilihat oleh mata. Aku lihat hatimu. Terus isi hidupmu dengan firman Tuhan. Amin. Maka saya tutup. Di ayat 58 dikatakan, karena itu semua keluarga FLC yang hadir sore hari ini, berdirilah teguh. Jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Kasih tahu colek kiri kananmu, bilang, kamu pasti bisa menang. Pasti bisa menang. Coba dulu, jangan ogah-ogahan. Ya, kita corek. Coba dulu, jangan ogah-ogahan. Saya berdoa. Yes. Saya berdoa, Paulus bilang, saya terima langsung. Saya hidupi sendiri. Saya rasakan sendiri. Dan setelah semuanya itu saya terima, saya bekerja lebih giat lagi. Dan Paulus bilang, tiap-tiap hari aku kayaknya rasanya ngadepin bahaya dan maut. Tapi aku gak berhenti dan aku gak takut. Karena aku udah melihat, di dalam dia tidak ada kematian. Tapi ada kehidupan dan kebangkitan yang memberi kekuatan yang baru. Maka hari ini bersyukur sama Tuhan kalau masih bisa Paskah. Karena masih banyak kok yang belum bisa merayakan Paskah. Mau, tapi gak jadi. Dan gak bisa. Hari ini Anda bisa beribadah. Bukan cuman ibadah minggu loh. Tapi kuasa kemenangan yang Anda bisa terima. Ucapkan dan Anda lepaskan lagi. Apa yang terikat di bumi, terikat di surga. Terlepas di bumi, terlepas di surga. Maka seperti di doa tadi, Anda pulang hari ini tidak sama seperti Anda datang. Kuasa kemenangan menyertai Anda sepanjang minggu ini, bulan ini, bahkan sepanjang tahun ini. Jadi berkat
dan punyalah cerita yang bisa dibagikan. Selamat Paskah, Tuhan memberkati kita semua. Berikan tepuk tangan hanya untuk Tuhan. Tundukkan kepala. Bapak, terima kasih untuk hadirat-Mu, untuk kuasa-Mu yang luar biasa. Terjemahkan isi hati-Mu lebih lagi supaya benar. Kami gak hanya fokus kepada salib yang telah Engkau berikan buat kami, tapi kami fokus bahwa ini saatnya menjadi bagian kehidupan di mana kami harus pikul salib. Bertanggung jawab sebagai ahli waris anak-Mu sendiri. Berilah kami roh kehati-hatian. Berilah kami roh takut dan hormat akan Engkau lebih lagi lah. Maka ini doa kami, biarlah cerita kehidupan kami terus dan terus. Kami dapat ceritakan karena kami ngalamin langsung, kami cicipin langsung, kami terima langsung. Terima kasih untuk boleh mengenang lagi pengorbanan-Mu dan kemenangan yang Kau beri. Bangkit, bersaksi, melayani, dan mengikuti kehendak Bapa-Mu. Aku berdoa setiap keluarga, setiap kehidupan di FLC, mampukan kami, kuatkan kami supaya kami hidup semakin serupa dan segambar. Maka ini doa kami. Cerita hidup kami tidak sama lagi, tapi cerita hidup kami memuliakan-Mu dan menjadi berkat buat sesama kami. Sebanyak-banyaknya sesama kami. Terima kasih untuk hari ini, hamba-Mu selesai. Bahkan sebelum kami akhiri semuanya, makasih banyak kalau di setiap minggu pertama awal bulan Kau masih titipkan kami untuk menabur. Biarlah ini juga menjadi pemberian cerita hidup kami yang baik. Bukan hanya lewat omongan, tapi lewat perbuatan. Dan di kategori yang juga gak mudah, karena bicara materi, bicara keuangan, bicara kekayaan. Tapi biarlah menjadi disiplin latihan kami supaya bukan di mana harta kami berada, hati kami di sana. Enggak, doa kami di mana Engkau berada, kami, hati kami, hidup kami ada di sana. Maka kami mau sisihkan mungkin perpuluhan, ucapan syukur, diakonia, apapun itu Tuhan, tolong kudusin. Berilah kami pengertian juga yang benar tentang kesopanan untuk mengelola yang baik. Aku berdoa seluruh keluarga FRC diberikan hikmat ekstra, kecerdasan, kemampuan, ketelitian yang benar, hati yang baik sehingga setiap pengelolaan bisa bertumbuh, berlipat ganda, bermultiplikasi. Hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami serahkan semuanya, kehidupan gereja FLC milik-Mu sendiri. Mingguan, bulanannya Engkau kendalikan. Sehingga lewat gereja ini doa kami, seluruh penduduk surga bertambah banyak. Pertobatan terus terjadi. Di dalam nama-Mu Yesus kami sudah diberkati. Dan pakailah kami untuk menjadi berkat. Sama-sama kita semua katakan, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan.
Jesus took the fall and thought of us above everything else. So give your best prayers to Jesus. Berikan tepuk tangan terbaik mo. Well done, ladies. Third time is a charm. You have to know that they've been doing this the whole day. Tapi lebih daripada performance, for me it's very impressive to see that they did really want to not only just sing a song, tapi they really prepared. Jadi Bapak Ibu, setiap minggu para ladies bertemu dan mereka latihan. They even hired a vocal coach so that they can be even better every time they practice, every time they perform. Tapi ada satu kesatuan di saat melakukan dari setiap latihan demi latihan, dan it's very beautiful to see because truly that's what community and fellowship is about. That's what teamwork is about. Nggak mungkin melakukan itu sendiri. Of course you can do a solo performance, but if we are talking about how Jesus put his life on the cross for us, for all of us, not forsaking anybody, then so should we. So on behalf of the ladies in the choir, I'm extending the invitation. Mungkin masih ada para ladies yang lain yang ingin bergabung. Please jangan ragu-ragu atau shy, tapi please connect with us at the home lounge dan please join. Kita akan pastikan ada waktu yang tepat, ada tempat yang pas untuk semua bisa datang berlatih dan sama-sama ayo ambil bagian untuk melayani. And I think this is just one example, but there are so many areas where you can serve on. So if that is you, please connect with us, get in touch with us. Tapi tentunya, I pray that this evening you go home with the spirit of victory, with the spirit of celebration. Then Jesus took all the falls for us. Not sometimes, not some days, every single time. So hopefully we can go home with having that refreshed in mind so that maybe someone out there needs our help. We're willing to step up and help. Maybe someone out there perlu bantuan kita dan kita bersedia untuk, yes, okay, let me help you. Let me pray for you. Let me support you. Let me be with you so you don't have to go through this alone. Because life can get very tough and very lonely. So kami mengundang semua untuk ayo sama-sama fellowship with one another. Don't go home rushed. Please take time untuk bisa berconnect satu sama lain because you will never know out there next week what will happen. But you will be so thankful if you have people around you that you can talk to, that you can pray with, that can support you. And that's what this will be all about. Dan akhirnya di saat kita bisa melakukan itu, orang lain bisa melihat cara kita mengasihi, cara kita perhatian, cara kita memberikan waktu, cara kita care. Because people are not gonna pop quiz you on how many verses you know. They will not. But people can see from the actions, from your reaction, from what you do to others, from what you do at home, from what you do to your family. Dan biarlah itu menjadi contoh kehidupan yang sesuai firman-Nya. Dan pada akhirnya mencerminkan celebration, victory, kemenangan semua yang Tuhan sudah berikan for you and I. So I hope we go home thinking about that. Please connect satu sama yang lain. Dan mari kita bangkit berdiri untuk mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini. What a special Easter Sunday. Dan berikan tepuk tangan untuk semua yang melayani. Tuhan Yesus memberkati. Pulanglah dengan sukacita dan bahagia, arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahteranya Tuhan turun melimpah memenuhi setiap bagian ruangan kehidupanmu. Tidak seorang pun dilewatkan sore hari ini.
Dialah Immanuel sejati kita. Sampai selama-lamanya penyertaannya sungguh nyata. Jangan goyah, teguhkanlah hatimu. Andalkan Tuhan lebih dari segala-galanya. Dan semuanya dikerjakan dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Mulai dari sore malam ini. Terus selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah diberkati dan siap cerita hidup kita menjadi berkat dipakai bagi banyak orang. Sama-sama semua katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ambil waktu sejenak bersyukur, berfellowship lah. Sampai ketemu minggu depan. God bless you.